Kak. Siap. Baik, pada video pembelajaran yang kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana kebalikannya. Kita akan menentukan sistem. Tentukanlah sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang bersesuaian dengan grafik kartesius di bawah ini. Jadi grafiknya ditampilkan dulu. Daerah himpunan penyelesaiannya sudah nampak pada gambar. Ini masing-masing garisnya ada 6, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 garis pertidaksamaan yang harus kita selesaikan. Mana yang cocok, mana yang pas. Nah, ini juga tidak terlalu sulit. Perhatikan cara menentukannya. Kita langsung saja ya. Jadi penyelesaian. Nah, untuk persamaan yang pertama, persamaan garis yang pertama, ya, kita lihat dia memotong sumbu X-nya di mana, titiknya. Nah, hitung saja dari pangkal ini. 1, 2, 3. Motong sumbu Y-nya di mana? Ke atas. 1, 2, 3. Berarti sumbu Y ini sebagai X gitu ya. Y ini sebagai X, X-nya sebagai Y gitu. Y-nya 1, 2, 3. Berarti 3X. Nah gitu. 3X. Kemudian X-nya negatif ke kiri dia. Kalau Y tadi ke atas positif. Kalau X-nya negatif ke kiri. Min 1, min 2, min 3. Berarti untuk Y-nya min 3Y. Nah, kita kosongkan dulu ini. Ya, kosongkan tanda pertidaksamaannya itu dikosongkan dulu. Nanti kita isi. Nah, lantas koefisien ini kita kalikan. 3 kali min 3 berapa? Min 9. Nah, taruh sini. Min 9. Nah, ini garisnya. Nah, kita lihat garis ini. Ini garis yang arsirnya ke bawah. Ya. Arsirnya kan ke sini nih, ke bawah. Berarti kalau nggak ada garis yang lain ini, dia sendiri cuman yang ada. Berarti ini masuk nih, arsir semua. Ke bawah, dia arsir semua. Berarti 0,0 ini termasuk. Nah, 0,0 ini termasuk. Maka kita substitusikan ke sini. Ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0. 3 kali 0, 3 kali 0. Berarti 0 kurang 0, 0. Bagaimana 0 itu dengan min 9? Besar atau kecil? Tentu 0 lebih besar dari min 9. Maka kita tandai sini dengan tanda lebih besar sama. Nah gitu. Gampang kan? Kemudian yang kedua. Nah, lihat lagi garis yang kedua. Dia memotong sumbu Y. Coba hitung dari pangkal ini. 1, 2, 3, 4. Berarti min 4 ya. Min 4 ya. Jadi min 4 itu adalah untuk X kita buat. Jadi min 4X. Gitu. Nah, kemudian motong sumbu X-nya di sini. 1, 2 ke kanan. Berarti 2. 2,0. Berarti 2Y. Tambah 2Y. Tambah 2Y. Nah, kita kalikan sama dengan 1 tadi. Min 4 kali 2 berapa? Min 8. Taruh sini min 8. Tanda ketidaksamaannya dikosongkan dulu. Nah. Kemudian baru kita lihat garisnya. Ini garis tadi. Ini garisnya ya. Arsirnya ke atas tuh. Merah. Kalau tidak ada garis lain. Kalau dia sendiri cuma garisnya pasti ke atas dia. Gini kan arsirnya. Kalau gini berarti 0,0-nya masuk. Nah. Berarti kalau kita substitusikan ke sini 0,0-nya 4 kali 0, 0, 2 kali 0, 0 tambah 0, 0. 0 itu bagaimana dengan min 8? Apakah dia masuk? Termasuk ya. Kalau termasuk berarti besar juga. Nah, maka ini besar sama dengan min 8. Ya. Nah, dan ini boleh disederhanakan lagi. Karena ini sama-sama bisa habis bagi 2. Bagi 2 dapat 2. Kita tulis min 2X. Ini bagi 2 dapat 1. Tambah Y saja berarti. Ini bagi 2 dapat min 4.
Nah, inilah dia yang terakhirnya. Celanakan. Terus yang ketiga. Mana dia titiknya? Ini. Yang ketiga cuma garis lurus tok. Garis sejajar dengan sumbu Y. Garis sejajar dengan sumbu Y ini adalah garis X sama dengan. Karena dia memotong sumbu X. X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan seterusnya. Kalau sini X sama dengan min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kalau ini berarti dua kotak, berarti X sama dengan 2. Garisnya X sama dengan 2. Ya, garisnya X sama dengan 2. Kita tulis dulu. X 2. Nah, kita lihat arsirannya lagi. Arsirannya ke kanan. Ke kanan berarti kan jelas besar dari 2 kan? Nah, itu dia saja nih, besar dari 2. Itu. Kemudian yang keempat. Ini dia. Sumbu Y-nya motong di mana? Kita hitung dari bawah sini. Ini yang keempatnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 untuk X. Nah gitu, 8 untuk X. 8X. Memotong sumbu X-nya di mana? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ada sini hitung. 1, 2, 3. 3X berarti. 3Y. Tambah 3Y. Nah, untuk sininya berapa hasilnya? 8 kali 3. 24. Tandanya dikosongin dulu. Baru kita periksa. Di mana dia yang benar tandanya. Garisnya tadi ini. Yang keempat. Ya. Nah, arsirannya ke kanan. Ke kanan. Berarti 0,0 tidak masuk. Nah, ya. Ke kanan. Berarti 0,0 tidak masuk. Kita substitusikan ini. 8 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Bagaimana 0 itu dengan 24? Kecil kan? Kecil dari 24 yang benarnya. Karena dia tidak masuk, kita buat lebih besar. Nah gitu. Kalau dia masuk tadi, lebih kecil. Sekarang dia tidak masuk, berarti lebih besar. Karena dia arsirannya ke kanan. Oke. Yang kelima. Nah, kelima. Tidak lagi untuk sumbu Y-nya. Ini yang kelimanya. Berarti dia motong sumbu Y mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. Berarti 8X. Sumbu X ini dipotongnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6Y. 6Y. 8 kali 6? 48. Ya. Nah. Arsirannya. Nah, ini dan limanya. Arsirannya ke kiri atau ke bawah. Nah, kalau diteruskan sini berarti 0,0-nya masuk nih. Ya, 0,0 masuk. Kita tulis sini. Berarti 0, 0, 0, 0. 0,0, 0. 0 itu bagaimana dengan 48? Lebih kecil. Nah, karena dia masuk, kita buat sama lebih kecil. Ya. Kemudian ini bisa diseranakan lagi bagi 2, bagi 2, bagi 2. Bagi 2 ini dapat 4. Bagi 2 ini dapat 3. Bagi 2 ini dapat 24. Ya. Ya, 24. Nah, inilah persamaan terakhirnya. Dan yang terakhir yang ke-6. Ke-6. Nah, ini gampang sekali. Ke-6 ini garisnya sejajar dengan sumbu X. Berarti ini garis Y sama dengan. Karena dia memotong sumbu Y. Y sama dengan 0, Y sama dengan 1, sama dengan 2. 3, 4. Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Berarti ini garis Y 1, 2. Y sama dengan 2. 2. Kita lihat arsirannya kemana? Ini arsirannya ke atas. Berarti besar sama dengan 2. Nah, inilah jawabannya. Ini yang pertama tadi. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Keempat. Kelima. Dan keenam. Nah. Oke ya, Nanda sekalian, ngerti ya. Nah, begitulah cara kita menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, kalau ini belum mengerti, susah nanti kita menyelesaikan program linear. Ini nanti dalam daerah himpunan penyelesaian ini terdapat titik-titik optimumnya. Ada berapa titik ini? Kalau kita tandai, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik.
Kalau nanti dicari titik optimumnya ada 6. Ini tiap titik potong garis-garis ini merupakan titik optimum. Tapi mana penyelesaian maksimum minimumnya kita belum tahu. Karena itu nanti pelajaran kita selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga lebih cepat mengerti. Dan nanti Bapak kasih soal seperti biasa. Anda buat di kertas berpetakmu, nanti kirim lewat media classroom atau di WA ke Bapak ya. Nanti ada soal, Bapak kasih sebentar lagi. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.